Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan belajar materi pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen adalah suatu pertidaksamaan yang mengandung peubah atau variabel, baik itu pada eksponennya atau pada bilangan pokoknya. Contoh, 2 pangkat 4x dikurang 5 lebih besar dari 8 pangkat 2x ditambah 7. Di contoh ini, yang mengandung peubah itu adalah eksponennya atau pangkatnya. Nah, untuk contoh yang bilangan pokoknya memiliki peubah, nah kita akan bahas di contoh soalnya. Bentuk-bentuk pertidaksamaan eksponen sebagai berikut. Jika A lebih besar dari 1, A di sini maksudnya bilangan pokok. Ya, jadi kalau bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka pada saat A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, himpunan penyelesaiannya adalah fx lebih besar dari gx. Lalu, A pangkat fx lebih besar atau sama dengan A pangkat gx, maka himpunan penyelesaiannya fx lebih besar atau sama dengan gx. Jadi di sini bisa diperhatikan nih, pada saat bilangan pokoknya lebih besar dari 1, tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Jadi pada saat di sini lebih besar, maka di sini juga lebih besar. Kalau di sini lebih besar atau sama dengan, maka di sini juga lebih besar atau sama dengan. Begitupun kalau tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka himpunan penyelesaiannya fx lebih kecil dari gx. Kalau ada sama dengannya, ya maka di sini juga ada sama dengannya. Jadi, untuk bilangan pokok lebih besar dari 1, tanda pertidaksamaan tidak berubah. Nah, sekarang kalau bilangan pokoknya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, atau antara 0 sampai 1 nih bilangan pokoknya, maka pada saat A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka himpunan penyelesaiannya fx lebih kecil dari gx. Jadi tanda pertidaksamaannya berubah. Kalau di sini lebih besar, maka di sini lebih kecil. Lalu kalau di sini lebih besar atau sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya fx lebih kecil atau sama dengan gx. Begitupun pada saat lebih kecil, maka di sini lebih besar. Kalau ada sama dengannya, maka di sini lebih besar atau sama dengan. Jadi sekali lagi, kalau bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Sedangkan pada saat bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, biar lebih jelas untuk gambarannya, coba teman-teman perhatikan. 2 pangkat 5 dengan 2 pangkat 3, kalau kita gunakan tanda pertidaksamaan, maka hubungannya seperti apa ini? 2 pangkat 5 dengan 2 pangkat 3, maka lebih besar. Jadi 2 pangkat 5 lebih besar dari 2 pangkat 3. Biar lebih yakin lagi, coba aja hitung 2 pangkat 5, berarti kan 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. Hasilnya adalah 32. Sedangkan 2 pangkat 3, ya kalikan 2-nya sebanyak 3 kali, maka hasilnya 8. Nah, 32 dengan 8 tentu ini lebih besar. Nah, sekarang pada saat kita hanya ingin mencatat pangkatnya saja, maka 5, yang ini 3. Nah, hubungan 5 dengan 3, maka ini juga sama, lebih besar. Sehingga pada saat bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Ya. Nah, sekarang gimana kalau ini? Misalkan 1/2 pangkat 4. 1/2 itu kan 0, berarti ada di antara 0 sampai 1. Ya. Dengan 1/2 pangkat 2. Ini tanda pertidaksamaannya gimana? Ini tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Nah, ini kalau kita hitung ini kan 1 pangkat 4, ini 2 pangkat 4. 1 pangkat 4 itu 1 kan? 1 kita kalikan sebanyak 4 kali, maka 1. Sedangkan yang ini 2 kita kalikan sebanyak 4 kali, berarti 16. Maka ini sama aja dengan 1/16.
Yang ini 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1, 1. Yang ini 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Maka 1/4. 1/16 dengan 1/4 kan lebih kecil. Ya kan? 1/16 lebih kecil dari 1/4. Bayangin aja. 1 dibagi dengan 16. Sedangkan ini 1 dibagi dengan 4. Ini kan sama-sama 1. Kalau dibagi dengan angka yang lebih besar, maka nilainya akan makin kecil gitu. Ya, sehingga ini akan lebih kecil dari yang ini. Nah, sekarang kalau kita tuliskan pangkatnya saja, ini kan 4 nih, yang ini 2. Coba, 4 dengan 2 hubungannya apa? Lebih besar. Nah, sehingga jelas di sini pada saat bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, lihat kalau tanda pertidaksamaannya di sini lebih kecil, maka kalau kita hanya menuliskan pangkatnya, itu akan menjadi lebih besar. Atau tanda pertidaksamaannya akan berubah. Oke, paham ya? Nah, sekarang untuk soal yang ini, sebetulnya bisa juga kita ubah. Ini 1/2 itu kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1. Ya nggak? Jadi ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1 pangkat 4. Kan gitu ya? Yang ini berarti 2 pangkat negatif 1. Nah, kalau tanda pertidaksamaannya pasti sama dong. Pasti sama, lebih kecil dari. Itu kan? Nah, sekarang ini bisa kita kalikan kan. Kalau ada pangkat, dipangkatin. Berarti kita kali. Negatif 1 kali 4 berarti negatif 4. Maka ini 2 pangkat negatif 4. Yang ini negatif 1 kali 2 ya berarti negatif 2. Maka ini 2 pangkat negatif 2. Tentu ini akan sama aja. Kan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita ubah, ini kan 2 pangkat negatif 4 itu sama aja dengan 1/2 pangkat 4. 1/2 pangkat 4 ya balik lagi ke sini kan. 1/16 gitu. Yang ini juga sama. 2 pangkat negatif 2 ya sama aja dengan 1/2 pangkat 2. Kalau kita hitung, ya sama aja jadi 1/4. Ya kan? Nah, ini lebih kecil juga. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini kan bilangan pokoknya. Yang ini, itu kan udah jadi 2. Artinya, ini bilangan pokoknya udah bukan lagi antara 0 sampai 1. Tapi lebih dari 1. Nah, sehingga pada saat kita tuliskan pangkatnya nih, ini negatif 4 kan? Yang ini negatif 2. Coba, negatif 4 dengan negatif 2, tanda pertidaksamaannya apa? Lebih kecil, ya kan? Negatif 4 lebih kecil dari negatif 2. Nah, lihat nih tanda pertidaksamaannya nggak berubah. Di sini lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Di sini juga lebih kecil. Gitu ya. Karena di sininya udah kita ubah. Oke. Jadi untuk menjawab soal yang bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, teman-teman bisa gunakan konsep ini. Atau teman-teman bisa ubah menjadi seperti ini. Nah, untuk pertidaksamaan eksponen sebetulnya konsepnya hanya ini. 1 dan 2 ini. Jadi pada saat bilangan pokoknya lebih besar dari 1 dan pada saat bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Ya. Paling ada variasi soal misalkan untuk pertidaksamaan dengan bentuk A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C. Penyelesaiannya ditentukan dengan mengubah pertidaksamaan tersebut menjadi pertidaksamaan kuadrat. Oke, untuk contoh soalnya nanti akan diberikan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, untuk bilangan pokok yang memuat variabel, gunakan 2 kemungkinan, yaitu pada saat fx lebih besar dari 1. Fx di sini maksudnya bilangan pokok ya. Jadi pada saat bilangan pokoknya lebih besar dari 1, kemudian pada saat bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Gitu ya. Ini boleh teman-teman tulis A lebih besar dari 1 atau A lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 1. Boleh. Ya, intinya kalau bilangan pokoknya memuat variabel, maka kita gunakan 2 kemungkinan ini. Untuk contoh soalnya nanti di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan coba mulai bahas contoh-contoh soalnya. Ini contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1/4 pangkat negatif X dikurang 3 lebih kecil atau sama dengan 1/2 pangkat 2X dikurang 2. Oke, untuk jawab soal ini, pertama kita samakan dulu bilangan pokoknya. Ini 1/4 itu bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2. Ya, karena ini kan 1 pangkat 2 itu 1.
2 pangkat 2, 4. Jadi bisa kita ubah jadi seperti ini. 1 per 2 pangkat 2. Ini kan tetap. Lebih kecil atau sama dengan 1 per 2 pangkat 2x dikurang 2. Nah, ini bilang pokoknya udah sama. Ini 1 per 2, ini 1 per 2. Gitu kan. Ini bisa kita kalikan dulu nih. 2 kali negatif x, 2 kali negatif 3. Hati-hati nih, kadang-kadang ada yang mengalikannya hanya 2 dikali negatif x aja. Nah, di sini teman-teman harus fokus. 2 kali negatif x, 2 kali negatif 3. Sehingga bisa kita tulis 1 per 2 pangkat negatif 2x dikurang 6. Lebih kecil atau sama dengan 1 per 2 pangkat 2x dikurang 2. Nah, ini bilang pokoknya udah sama. Ingat, karena ini antara 0 sampai 1, kan 1 per 2 itu 0,5 ya. Jadi, pada saat kita menuliskan pangkatnya nih, negatif 2x dikurang 6, tanda pertidaksamanya berubah. Di sini lebih kecil atau sama dengan, maka di sini lebih besar atau sama dengan. Ya, 2x dikurang 2. Lalu, yang ada x-nya, kita gabung dengan yang ada x-nya, yang angka dengan yang angka. Jadi, 2x ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga menjadi negatif 2x dikurang 2x. Ya. Kemudian ini negatif 6-nya kita pindahkan. Berarti lebih besar atau sama dengan negatif 2, ini pindah berarti ditambah 6. Nah, negatif 2x dikurang 2x berarti negatif 4x. Kemudian ini negatif 2 ditambah 6 berarti 4. Maka negatif 4x lebih besar atau sama dengan 4. X-nya, nah, ini negatif 4 kalau kita pindah ke ruas kanan, maka ini jadi 4 dibagi dengan negatif 4, kan gitu ya. Teman-teman harus ingat, konsep pertidaksamaan pada saat kita membagi atau mengali dengan angka negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Ini berlaku di semua materi tentang pertidaksamaan. Tidak hanya berlaku di pertidaksamaan eksponen ya, tetapi berlaku di pertidaksamaan yang lainnya. Jadi pada saat kita membagi atau mengali dengan angka yang negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi di sini, ini tadinya lebih besar atau sama dengan, maka berubah lagi nih. Jadi lebih kecil atau sama dengan. Ini 4 dibagi negatif 4. Nah, 4 dibagi negatif 4 kan negatif 1. Jadi X lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Oke, paham ya? Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X anggota himpunan bilangan real, di mana X lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Kemudian di awal tadi sudah dijelaskan kita bisa menghitung menggunakan ini atau bilangan pokoknya kita buat menjadi 2 pangkat. Ya kan? Tadi kan udah sempat kita bahas tuh. Jadi ini bisa juga 1 per 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 2. Ya kan? 1 per 4 itu kan tadi 1 per 2 pangkat 2 ya. Jadi 1 per 2 pangkat 2 tuh bisa kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 2. Oke, pangkat negatif X dikurang 3. Lebih kecil atau sama dengan ini jadi 2 pangkat negatif 1. Pangkat 2X dikurang 2. Nah, ini tinggal kalikan, berarti negatif 2 kali negatif X, berarti 2X ya. Negatif 2 kali negatif 3, berarti positif 6. Sehingga bisa kita tulis 2 pangkat 2X ditambah 6. Lebih kecil atau sama dengan, ini negatif 1 kali 2X berarti negatif 2X. Negatif 1 kali negatif 2 berarti positif 2. Nah, ini bilangan pokoknya lebih dari 1, maka pada saat kita menuliskan pangkatnya, tanda pertidaksamaan tidak berubah. Jadi kita tulis saja 2x ditambah 6 lebih kecil atau sama dengan negatif 2x ditambah 2. Kita pindah ini. Negatif 2x-nya ke ruas kiri, jadi 2x tambah 2x. Lebih kecil atau sama dengan, ini 6 kita pindahkan, berarti 2 dikurang 6. 2x tambah 2x, 4x. Nah, 2 dikurang 6, negatif 4. Nah, X lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Negatif 4 dibagi 4 ya. Nah, 4-nya kan positif, maka ini nggak berubah. Lebih simpel ya. Gitu, sama aja jawabannya. Jadi boleh teman-teman selesaikan dengan cara seperti ini. Sama aja, yang penting teman-teman paham konsepnya. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat 4x dikurang 5 lebih besar dari 8 pangkat 2x tambah 7. Maka kita tulis 2 pangkat 4x dikurang 5 lebih besar dari ini. 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian ini bisa kita kalikan nih. 3 kali 2x berarti 6x. 3 kali 7 berarti 21. Ini udah sama nih bilangan pokoknya. Maka kita bisa tuliskan pangkatnya. Dan tanda pertidaksamaannya
tetap. Jadi 4x dikurang 5 lebih besar dari 6x tambah 21. Kita pindahkan. Berarti 4x dikurang 6x lebih besar dari 21 ditambah 5. Maka ini menjadi negatif 2x lebih besar dari 26. Maka x, oh ini ketulis dua kali ya. Maka x-nya tanda tidak samanya berubah. Kenapa? Karena ini negatif 2. Kalau kita pindahkan berarti kan 26 dibagi negatif 2. Ingat, tadi di contoh 1 sudah dijelaskan. Kalau kita membagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Jadi ini lebih kecil dari 26 dibagi negatif 2. Maka x lebih kecil dari negatif 13. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3 pangkat x kuadrat dikurang 4x dikurang 15 lebih kecil dari 1 per 27. Nah ini 1 per 27-nya bisa kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 3. Gitu ya. Ini kan 1 per 3 pangkat 3. Nah jadi kalau kita hilangkan 1 pernya, maka kita jadikan 3 pangkat negatif 3. Ini bilangan pokoknya udah sama, maka kita tuliskan pangkatnya saja. X kuadrat dikurang 4x dikurang 15 lebih kecil dari negatif 3. Kemudian negatif 3-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga menjadi x kuadrat dikurang 4x. Nah ini negatif 15 ditambah 3. Negatif 15 tambah 3 berarti negatif 12 ya. Lebih kecil dari 0. Maka ini menjadi pertidaksamaan kuadrat. Nah, karena ini pertidaksamaan kuadrat, maka kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi teman-teman cari berapa kali berapa hasilnya negatif 12, tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 4. Maka dapatlah angkanya negatif 6 dan 2. Selanjutnya ini berarti x sama dengan 6 atau x sama dengan negatif 2. Nah, di sini yang harus jadi perhatian teman-teman. Kalau ini persamaan kuadrat, maka ini adalah penyelesaiannya. Tetapi karena ini bukan persamaan kuadrat, ini adalah pertidaksamaan kuadrat, maka ini kita sebut sebagai pembuat nol. Dan ini bukan penyelesaiannya. Selanjutnya, setelah kita menentukan pembuat nolnya, kita buat garis bilangan. Ini kan 6 dan negatif 2 ya. Nah, dalam garis bilangan, yang di kiri itu yang kita tulis yang kecil. Berarti negatif 2 kita tulis di kiri. Kemudian kita gunakan bulatan kosong, karena di sini tidak ada sama dengannya. Kemudian 6 berarti di kanan. Uji nih, setiap daerahnya uji. Di sini ada negatif 3. Jadi kita substitusikan ke sini. Negatif 3 dikurang 6 berarti negatif. Negatif 3 tambah 2 negatif. Nah, negatif kali negatif positif. Maka di sini positif. Di sini ada angka 0. Uji 0, di sini 0 berarti ini negatif, positif. Negatif kali positif, negatif. Gitu ya. Sini angka 7 berarti ini jadi positif, ini jadi positif, maka di sini positif. Nah, kalau kita sudah menentukan tandanya, sekarang teman-teman perhatikan di sini tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti yang kita ambil yang negatif. Nah, maka himpunan penyelesaiannya ada di sini, ada di daerah ini. Maka bisa kita tuliskan X lebih besar dari negatif 2 dan X lebih kecil dari 6, gitu ya. Bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya seperti ini. Kita lanjutkan ke contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 pangkat 2x dikurang 4 lebih besar atau sama dengan 1 per 27 pangkat x kuadrat dikurang 4. Kita samakan terlebih dahulu bilangan pokoknya. Yang ini 9. 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga bisa kita tulis 3 pangkat 2 pangkat 2x dikurang 4. Lebih besar atau sama dengan ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat negatif 3 ya. Pangkat x kuadrat dikurang 4. Kita kalikan dulu. 2 kali 2x berarti 4x. Ini 2 kali negatif 4 berarti negatif 8. Lebih besar atau sama dengan ini negatif 3 kalikan dengan x kuadrat berarti negatif 3x kuadrat. Kemudian negatif 3 kali negatif 4 berarti positif 12. Oke, ini bilangan pokoknya udah sama, maka kita bisa menuliskan pangkatnya saja. Jadi 4x dikurang 8 lebih besar atau sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 12. Nah, karena ini bentuk kuadrat, kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Jadi ini negatif 3x kuadrat, kalau kita pindah ke ruas kiri berarti menjadi 3x kuadrat, kan gitu ya.
kemudian ini ditambah 4x, kemudian ini negatif 8, ini 12, kalau kita pindah berarti kan jadi negatif 12, sehingga negatif 8 dikurang 12, maka negatif 20. Lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan. Nah, karena ini lebih dari 1 nih, koefisien dari x kuadratnya, maka kita kalikan terlebih dahulu. 3 kali negatif 20 berarti negatif 60. Ya, kita tulis dulu nih, seperti ini nih. 3x, di sini 3. Oke. Sekarang cari berapa kali berapa hasilnya ini. 3 kali negatif 20 berarti negatif 60. Dan kalau dijumlah harus jadi 4. Gitu. Maka dapatlah angkanya 10 dengan negatif 6. Coba, 10 kali negatif 6 kan negatif 60 ya. Kemudian 10 ditambah negatif 6 berarti 10 dikurang 6 itu 4. Gitu. Nah, kemudian ini bisa kita bagi nih ya. 3 dibagi 3 berarti 1. Kemudian ini 6 dibagi 3 berarti negatif 2. Sehingga bisa kita tulis 3x ditambah 10 dikali ini berarti jadi x dikurang 2 lebih besar atau sama dengan 0. Kita tulis di sebelah sini ya. Nah, kemudian kita tentukan pembuat 0. Maka di sini x sama dengan negatif 10/3. Yang ini berarti x sama dengan 2. Ingat ya, karena ini pertidaksamaan kuadrat, maka ini bukan penyelesaiannya, tapi ini adalah pembuat nolnya. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Di sini negatif 10/3, di sini 2. Dan gunakan bulatan penuh, karena di sini ada sama dengannya. Oke. Selanjutnya teman-teman uji, ambil angka di sini, ini negatif 10 dibagi 3 itu kan negatif 3, ya. Ambil aja di sini negatif 4. Oke, masukkan ke sini. Ambil tandanya berarti di sini positif. Di sini ada angka 0, berarti ini positif kali negatif, negatif. Kemudian ambil angka di sini, maka positif. Nah, kemudian kita lihat di sini lebih besar atau sama dengan. Karena lebih besar, maka yang kita ambil yang positif. Sehingga penyelesaiannya ada di sini. Pertama ada di sini. Yang kedua ada di sini. Jadi bisa kita tuliskan x lebih kecil atau sama dengan negatif 10/3. Ya kan? Karena ke kiri. Kemudian yang ini. Atau x lebih besar atau sama dengan 2. Gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh 5. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1/4 pangkat x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 lebih kecil atau sama dengan 8 pangkat negatif 2x dikurang 4. Nah, ini sama prosesnya. Kita samakan dulu bilangan pokoknya. 1/4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 2. Pangkatnya tinggal ditulis lagi. Kemudian ini 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian kita kalikan, ini berarti negatif 2x kuadrat, negatif 2 kali 3x berarti negatif 6x, negatif 2 kali negatif 2 berarti 4. Kemudian ini 3 kali negatif 2 berarti negatif 6x, 3 kali negatif 4 berarti negatif 12. Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita tuliskan pangkatnya saja. Jadi negatif 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 4, lebih kecil atau sama dengan negatif 6x dikurang 12. Oke. Ini lagi-lagi pertidaksamaan kuadrat, maka kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Jadi negatif 2x kuadrat, ini negatif 6x, ditambah 6x berarti ya. Negatif 6x tambah 6x berarti 0. Kemudian ini 4, ditambah 12 berarti ya. Maka 16. Jadi negatif 2x kuadrat ditambah 16 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, ini 2, ini 16, berarti bisa kita sederhanakan. Ya, jadi bisa kita bagi, biar ini jadi, positif nih, berarti ini kita bagi dengan negatif 2. Negatif 2x kuadrat dibagi dengan negatif 2, maka x kuadrat. Kemudian 16 dibagi dengan negatif 2, berarti negatif 8. Nah, karena kita membagi dengan negatif, berarti tanda pertidaksamannya berubah. Ya, jadi x kuadrat dikurang 8 lebih besar atau sama dengan 0. Untuk memfaktorkan bentuk ini, coba teman-teman ingat lagi. A kuadrat dikurang B kuadrat, apabila kita faktorkan, maka menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. Ya kan? Nah, sehingga ini X kuadrat dikurang 8 lebih besar atau sama dengan 0,
Ini 8-nya kita ubah dulu menjadi bentuk kuadrat. Gimana caranya biar menjadi bentuk kuadrat? Maka ini kita buat menjadi X kuadrat dikurang akar 8 kita kuadratkan. Coba akar 8 kita kuadratkan berarti jadi berapa? Kan 8 sama aja. Ya enggak? Nah, sehingga ini bentuknya menjadi bentuk seperti ini nih. A kuadrat dikurang B kuadrat. Dengan A-nya berarti X, B-nya berarti ini akar 8. Sehingga kalau kita faktorkan bisa mengikuti bentuk ini. Maka bisa kita tulis X ditambah akar 8 dikali X dikurang akar 8. Nah, akar 8 ini bisa kita sederhanakan. Akar 8 itu kan akar 4 dikali akar 2 ya. Akar 4-nya itu 2. Berarti 2 akar 2. Sehingga ini bisa kita tulis X ditambah 2 akar 2 dikali X dikurang 2 akar 2. Lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini kita pindahkan ke sini nih. Kita tulis di sini berarti X ditambah 2 akar 2 dikali X dikurang 2 akar 2 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian X sama dengan negatif 2 akar 2 atau X sama dengan 2 akar 2. Ini pembuat nolnya. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Berarti yang negatif di sebelah kiri dan yang positif di sebelah kanan. Dan gunakan bulatan penuh karena di sini ada sama dengannya. Selanjutnya kita uji. Kita ambil angka-angka yang mudah aja. Ini negatif 2 akar 2. Misalkan di sini ambil aja negatif 5 untuk mempermudah ya. Ini berarti di sini akan menjadi negatif, sini negatif. Maka negatif kali negatif positif. Kalau di sini ada angka 0, berarti ini positif kali negatif, negatif. Di sini ada angka 10 misalkan ya. Berarti ini jadi positif, yang ini jadi positif. Maka di sininya positif. Karena lebih besar, maka yang kita ambil yang positif. Maka himpunan penyelesaiannya ini ke kiri, dari sini ke kanan. Nah, maka bisa kita tuliskan X lebih kecil atau sama dengan negatif 2 akar 2 karena ke kiri. Kemudian yang ini atau X lebih besar atau sama dengan 2 akar 2 karena ke kanan gitu ya. Sehingga inilah himpunan penyelesaiannya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, contoh 6. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. 5 pangkat 2X dikurang 6 dikali 5 pangkat X ditambah 1 ditambah 125 lebih besar dari 0. Nah, ini adalah bentuk yang tadi. Ya, bentuk A dikali A pangkat Fx. Yang tadi di awal sudah disinggung. Nah, maka ini bisa kita selesaikan dengan konsep pertidaksamaan kuadrat. Caranya, ini 5 pangkat 2X, kita tulis dulu aja 5 pangkat 2X. Kemudian ini dikurang 6 dikali 5 pangkat X ditambah 1 itu bisa kita ubah menjadi 5 pangkat X dikali 5. Ini 5 itu 5 pangkat 1 ya. Nah, coba teman-teman ingat lagi sifat-sifat eksponen. Ini kan bilang pokoknya sama nih. Kalau dikali berarti kan pangkatnya tinggal ditambah. Jadi X ditambah 1. Nah, gitu. Nah, hanya di sini sudah ada 5 pangkat X ditambah satunya. Justru kita balikin lagi. Menjadi 5 pangkat X dikali 5. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Ditambah 125 lebih besar dari 0. Kemudian ini 5 pangkat 2X kita tulis lagi aja. Ini negatif 6 kali 5. Bisa ya. Negatif 6 dikali 5 bisa. Berarti negatif 30. Nah, hati-hatinya teman-teman jangan kalikan dengan 5 ini. Karena kalau ada kali ada pangkat, yang harus kita dahulukan pangkat. Nah, karena di sini pangkatnya dalam bentuk X, yang kita belum tahu X-nya berapa, maka tidak bisa dikalikan. Ya. Jadi, kita tulis nih, negatif 30 dikali 5 pangkat X. Ditambah 125 lebih besar dari 0. Kemudian, ini kan 5 pangkat 2X-nya bisa kita ubah menjadi 5 pangkat X pangkat 2 gitu ya. Ya nggak? X kali 2 kan 2X sama aja. Ini hanya diubah bentuknya. Oke. Dikurang 30 dikali 5 pangkat X ditambah 125 lebih besar dari 0. Nah, kemudian di sini kita misalkan 5 pangkat X-nya misalkan sebagai P misalkan ya. Ini boleh pakai huruf apa aja. Boleh pakai A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z terserah. Nah, di sini kita coba misalkan dulu menggunakan P. Maka 5 pangkat X kan tadi diubah jadi P nih. Berarti ini jadi P pangkat 2 kan. Kemudian ini dikurang 30 dikali P. Berarti kan. Kemudian ditambah 125 lebih besar dari 0.
Nah, maka ini menjadi pertidaksamaan kuadrat. Ya nggak? Nah, sehingga tinggal kita cari nih berapa kali berapa hasilnya 125, tapi kalau dijumlah jadi negatif 30. Maka dapatlah angkanya negatif 5 dan negatif 25. Gitu. Sehingga ini adalah P-nya sama dengan 5 atau P-nya sama dengan 25. Ingat, ini namanya pembuat 0. Ini bukan penyelesaian. Kalau di sininya sama dengan, baru ini penyelesaiannya. Oke, karena ini pertidaksamaan, maka kita buat garis bilangan. Yang kecil di kiri, ini 5 berarti di kiri. Karena di sini tidak ada sama dengannya, maka gunakan bulatan kosong. Kemudian ini 25 di kanan. Uji, di sini ada angka 0 ya. Di kiri ini ada angka 0. Berarti ini negatif dikali negatif. Negatif kali negatif kan positif. Sini ada angka 6. Coba masukkan ke sini. 6 berarti ini positif, ini negatif. Positif kali negatif, negatif. Sini ada 26 misalkan ya. Maka positif, positif. Jadi positif. Karena lebih besar, maka yang kita ambil yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya ke kiri, dari sini ke kanan. Jadi bisa kita tuliskan P lebih kecil dari 5 atau P lebih besar dari 25. Nah, hati-hati lagi nih teman-teman di sini. Kalau teman-teman sudah sampai sini, ini bukan penyelesaiannya. Ya. Kan tadi kita misalkan 5 pangkat X itu sebagai P. Nah, sekarang P-nya kita balikin lagi. Jadi 5 pangkat X. Sehingga ini 5 pangkat X lebih kecil dari 5. Oke, kita hitung dulu aja yang ini ya. 5 itu kan sebetulnya 5 pangkat 1 ya. Ini nggak usah ditulis kan. Kalau pangkat 1 tuh biasanya nggak ditulis. Jadi 5 ini sebetulnya 5 pangkat 1. Nah, berarti di sini karena ini udah 5 ini 5, maka kita tulis pangkatnya aja. Maka X-nya lebih kecil dari 1 gitu. Sekarang yang ini juga sama, P-nya kita ubah menjadi 5 pangkat X lagi. Lebih besar dari 25. Nah, 25 itu bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2 kan? Ini udah sama bilang pokoknya, maka X-nya lebih besar dari 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 2. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3 pangkat 2X tambah 1 ditambah 9 dikurang 28 dikali 3 pangkat X lebih kecil dari 0. Ini prosesnya sama kayak tadi. Ya. Jadi ini kita ubah dulu 3 pangkat 2X. Karena ini ditambah, maka ini kita kali dengan 3 pangkat 1 ya. Kemudian langsung susun aja ya. Ini kita tulis yang ini dulu. Dikurang 28 dikali 3 pangkat X. Baru ini. Ditambah 9 lebih kecil dari 0. Nah, kemudian ini 3-nya bisa kita tulis di depan. Kemudian yang ini 3 pangkat 2X bisa kita tulis menjadi 3 pangkat X pangkat 2. Ya kan? Kemudian dikurang 28 dikali 3 pangkat X ditambah 9 lebih kecil dari 0. Sekarang kita misalkan. Kayak tadi. Misalkan 3 pangkat X sama dengan P. Maka ini menjadi 3P pangkat 2 gitu ya. Dikurang 28P ditambah 9 lebih kecil dari 0. Nah, maka ini kita faktorkan lagi. Ya, karena ini lebih dari 1 nih, koefisien dari P kuadratnya, maka kita buat dulu nih 3P per 3 gitu ya. Kemudian ini kita kalikan 3 kali 9, 27. Jadi cari berapa kali berapa. Yang hasilnya 27, tapi kalau dijumlah jadi negatif 28. Maka dapatlah angkanya negatif 1 dan negatif 27. Coba. Negatif 1 kali negatif 27. Berarti kan 27. Ya nggak? Negatif 1 ditambah negatif 27. Berarti kan negatif 28. Nah, sekarang kita bagi nih. Ini 3 dibagi 3. Bisa kan? Berarti jadi 1. Ini 27 bagi 3. Sehingga bisa kita tulis 3P dikurang 1 dikali P dikurang 9. Ini coret sendiri nih teman-teman. Silakan 3P dibagi 3 gitu ya. Berarti jadi P. Ini negatif 27 dibagi 3 berarti negatif 9. Oke. Kita tulis di sini. Nah, maka P-nya 1 per 3 atau P-nya 9. Oke, ini udah dijelasin dari tadi ya. Udah berkali-kali ini bukan penyelesaiannya. Ini kita sebut sebagai pembuat 0. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Yang kecil kita tulis di kiri. Kemudian yang besar kita tulis di kanan. Dan kita uji.
1/3 itu 0, berarti di sini ada 0. Sini 0, berarti ini negatif kali negatif positif. Di sini ambil 8 misalkan ya. Berarti 3 kali 8. Oh, ini pasti positif, yang ini negatif. Nah, positif kali negatif, negatif. Ini 10. Maka ini jadi positif, ini positif. Jadi positif gitu ya. Karena tanda pertidaksamanya lebih kecil, maka yang kita ambil yang negatif. Gitu. Maka ini bisa kita tulis P lebih besar dari 1/3 dan P lebih kecil dari 9. Ini bukan penyelesaiannya, hati-hati. Nah, sekarang P-nya kita balikin lagi. Nah, tadi kan 3 pangkat X kita misalkan sebagai P nih. Maka sekarang P-nya kita balikin lagi. Jadi 3 pangkat X lebih besar dari 1/3 itu kan 3 pangkat negatif 1 ya. Kemudian ini lebih kecil dari 9. 9 itu 3 pangkat 2. Nah, ini udah 3 semua nih bilangan pokoknya. Maka kita tinggal tuliskan pangkatnya saja. Sehingga X lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil dari 2. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat 2X tambah 1 dikurang 5 dikali 2 pangkat X ditambah 1 tambah 8 lebih besar atau sama dengan 0. Ini berarti 2 pangkat 2X dikali 2. Yang ini berarti negatif 5 dikali 2 pangkat X dikali 2 ditambah 8 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, lihat ini. Ini bisa kita sederhanakan nih. Bisa kita bagi 2. Ya kan? Ini dibagi 2 berarti sisa jadi 2 pangkat 2X. Yang ini juga dibagi 2 berarti ini dikurang 5 dikali 2 pangkat X. 8 dibagi 2 berarti 4. Lebih besar atau sama dengan 0. Tanda pertidaksamanya nggak berubah ya. Karena berubah itu kalau kita bagi atau kali dengan angka negatif. Sedangkan ini kita bagi dengan angka positif kan. Maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Oke, ini kita ubah dulu nih. 2 pangkat 2X itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat X pangkat 2. Oke, yang lainnya sama. Nah, kita misalkan 2 pangkat X sama dengan P. Maka menjadi P kuadrat dikurang 5P ditambah 4 lebih besar atau sama dengan 0. Udah, tinggal faktorkan. Berarti cari berapa kali berapa hasilnya 4. Kalau dijumlahkan harus jadi negatif 5. Sehingga dapatlah angkanya negatif 4 dan negatif 1. Maka pembuat nolnya P sama dengan 4 atau P sama dengan 1. Kita buat garis bilangan. Yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Jangan lupa gunakan bulatan penuh karena di sini ada sama dengannya. Uji, di sini berarti ada angka 0 ya. 0 berarti ini negatif kali negatif positif, di sini negatif, di sini positif. Silahkanlah, dari tadi kita udah nguji garis bilangan ya. Nah, di sini kalau teman-teman sudah sampai sini berarti teman-teman harusnya sudah lancar. Oke, lihat. Karena tanda pertidaksamanya lebih besar, maka yang kita ambil yang positif. Sehingga ini bisa kita tulis P lebih kecil atau sama dengan 1. Atau P lebih besar atau sama dengan 4. P-nya kita balikin lagi jadi 2 pangkat X. Sehingga ini bisa kita tulis 2 pangkat X lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, 1 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Nah, hati-hatinya di sini ya teman-teman ya. Jadi 1 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Ini udah sama-sama 2 berarti X-nya lebih kecil atau sama dengan 0. Sekarang yang ini. Berarti 2 pangkat X lebih besar atau sama dengan 4. Nah, 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat X lebih besar atau sama dengan 2 pangkat 2. Maka X-nya lebih besar atau sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 pangkat X dikurang 3 pangkat X ditambah 1 lebih besar dari 54. Ini prosesnya sama, kita agak percepat ya. Ini 9 itu 3 pangkat 2 pangkat X dikurang 3 pangkat X dikali 3. Ini 54-nya kita pindahkan. Berarti dikurang 54 lebih besar dari 0. Ini X-nya bisa kita pindahkan posisinya. Jadi X-nya yang di sini, 2 yang di luar. Jadi kita tulis seperti ini. Kemudian ini 3-nya kita tulis di depan. Dikali 3 pangkat X dikurang 54 lebih besar dari 0. Kita misalkan 3 pangkat X sama dengan P. Sehingga ini menjadi P kuadrat dikurang 3P dikurang 54 lebih besar dari 0. Nah, sekarang
tinggal kita faktorkan. Cari berapa kali berapa hasilnya negatif 54. Kalau dijumlah harus jadi negatif 3. Maka kita dapat angkanya negatif 9 dan 6. Sehingga P-nya sama dengan 9 atau P-nya sama dengan negatif 6. Kita buat garis bilangan, negatif 6 di kiri, 9 di kanan. Gunakan bulatan kosong. Uji, di sini ada negatif 7. Coba substitusikan ke sini. Berarti negatif 7 dikurang 9 berarti negatif, negatif 7 tambah 6 negatif, negatif kali negatif positif. Di sini ada angka 0, negatif kali positif, negatif. Di sini ada angka 10, berarti ini positif, maka positif. Karena lebih besar, maka yang kita ambil yang positif. Oke. Sehingga P lebih kecil dari negatif 6 atau P lebih besar dari 9. P-nya kita balikin lagi. Jadi 3 pangkat X. 3 pangkat X lebih kecil dari negatif 6. Nah, ini negatif 6 tuh nggak akan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat kan? Sehingga yang ini tidak memenuhi. Nah, kalau yang ini 3 pangkat X lebih besar dari 9. Nah, 9-nya kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga X-nya lebih besar dari 2. Maka himpunan penyelesaiannya X anggota himpunan bilangan real di mana X lebih besar dari 2. Oke. Nah, jadi contoh 6, 7, 8, dan 9 coba teman-teman perhatikan. Setelah teman-teman tulis, coba teman-teman perhatikan. Ya. Untuk cara penyelesaiannya sama, hanya ada beberapa konsep yang harus teman-teman pahami. Itu sengaja sudah dibedakan. Jadi kayak contohnya tadi ada yang misalkan nih kayak gini, 3 pangkat X lebih kecil dari 1. Nah, kalau 1 berarti kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 0. Tergantung bilangan pokoknya. Pokoknya bisa kita ubah menjadi bilangan pokok pangkat 0 gitu. Kemudian tadi kan sudah dicontohkan juga ada yang pecahan. Misalkan ini 1/3, berarti 1/3 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 1. Hal-hal itulah yang harus teman-teman perhatikan, ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang terakhir nih. Contoh yang ke-10. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan X dikurang 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X lebih besar dari X dikurang 3 pangkat X plus 5. Nah, kalau contoh 1 sampai contoh 9, tadi bilangan pokoknya dalam bentuk angka dan bisa kita samakan. Nah, kalau ini bilangan pokoknya memuat variabel atau ada peubahnya. Sehingga kita harus menggunakan dua kemungkinan yang sudah dibahas di awal tadi. Ya, jadi bilangan pokoknya bisa lebih besar dari 1 atau bilangan pokoknya bisa antara 0 sampai 1. Kita bahas satu-satu nih. Pada saat A lebih besar dari 1. Maksudnya pada saat bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Nah, ini kan bilangan pokoknya X dikurang 3 nih, ya kan? Sehingga kita tulis X dikurang 3 lebih besar dari 1. Nah, ini untuk bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Berarti X-nya berapa nih? Ini negatif 3 kita pindahkan. Berarti X-nya lebih besar dari 4. Kan gitu. Jadi pada saat X-nya lebih besar dari 4, maka bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Maksudnya gitu. Paham gak nih? Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang kalau bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka kita tulis pangkatnya X kuadrat dikurang 3X. Tanda pertidaksamaannya tetap. Ya. Jadi di sini lebih besar, maka di sini juga tetap lebih besar. Gitu kan? Jadi X kuadrat dikurang 3X lebih besar dari X plus 5. Sehingga ini bisa kita tulis X kuadrat, ini negatif 3X nih. X-nya kita pindahkan ke kiri, berarti negatif 3X dikurang X, maka negatif 4X. Ini 5 juga kita pindahkan ke kiri, berarti dikurang 5 lebih besar dari 0. Ya sudah, tinggal difaktorkan. Jadi cari berapa kali berapa hasilnya negatif 5, tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 4. Maka dapatlah 1 dan negatif 5. Maka ini X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 5. Ini adalah pembuat nolnya. Sekarang kita buat garis bilangan. Berarti yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Uji, di sini ada angka negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah 1 berarti negatif ya. Negatif 2 dikurang 5 negatif. Negatif kali negatif positif. Di sini ada angka 0. Berarti positif kali negatif, negatif. Di sini ada angka 6. Berarti ini positif, maka di sini positif.
Karena lebih besar, berarti yang kita ambil yang positif. Oke. Nah, ini himpunan penyelesaian dari pangkatnya kan. Sekarang kita gabungkan dengan yang ini tadi. Dengan bilangan pokoknya. Tadi syaratnya bilangan pokok itu harus lebih besar dari 4. Nah, 4 kan ada di sini nih, 4 nih. Lebih besar berarti ke kanan. Sehingga, nah, seperti ini. Kita ambil irisannya. Maka irisannya kan ada di sini nih, ya kan? Sehingga X-nya lebih besar dari 5. Oke, ini penyelesaian yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, pada saat A-nya lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 1. Atau pada saat bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Maka kita ganti aja nih A-nya jadi X dikurang 3 kan? Seperti ini nih. X dikurang 3 lebih besar dari 0 dan X dikurang 3 lebih kecil dari 1. Ini negatif 3 kita pindahkan ke kanan, kita pindahkan ke kiri. Sehingga 0 ditambah 3 berarti 3 kan? Ini 1 ditambah 3, 4. Jadi X-nya lebih besar dari 3 dan X lebih kecil dari 4. Ini syaratnya nih agar bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Oke. Sekarang pangkatnya. Ingat, pada saat bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, maka tanda pertidasamaannya berubah. Jadi X kuadrat dikurang 3X, di sini lebih besar, maka di sini menjadi lebih kecil dari X ditambah 5. Oke, di sininya sama hitungannya. Jadi X kuadrat dikurang 4X dikurang 5, bedanya hanya di tanda pertidasamaan, lebih kecil dari 0 gitu. Pemfaktorannya pun akan sama. Oke, buat garis bilangannya pun akan sama. Ya kan, tandanya pun akan sama. Yang beda apa? Yang beda karena di sini lebih kecil, maka yang kita ambil yang negatif. Ya kan? Kalau ini kan lebih besar, berarti yang diambil yang positif. Ya kan? Kalau yang ini lebih kecil, berarti yang diambil yang negatif. Nah, sekarang kita gabungkan yang ini nih. X-nya lebih besar dari 3. Oke, 3 kita buat di sini. Kemudian X lebih kecil dari 4, berarti 4 di sini. Ya, kalau X-nya lebih besar dari 3 berarti ke kanan. Kalau lebih kecil dari 4 ke kiri. Sehingga inilah himpunan penyelesaiannya kan. Yang ini. Kita ambil irisannya. Maka irisannya kan ada di sini. Sehingga X lebih besar dari 3. Dan X lebih kecil dari 4. Ini irisannya. Oke. Maka himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah X anggota himpunan bilangan real di mana X lebih besar dari 5, dapat dari sini ya. Atau X lebih besar dari 3 dan X lebih kecil dari 4, dapat dari sini. Oke? Bisa ya teman-teman ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.